Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan kita pagi ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita satukan diri, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kami kepadamu ya Bapa, di mana Engkau telah memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kiranya buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan pagi ini kita ambil dari Efesus pasal 5 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita tidak mengerti apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kadang kita sering mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada. Padahal sesungguhnya kita sendirilah yang tidak mengerti apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan itu kepada kita. Tuhan selalu mengkehendaki kita supaya kita selalu berjalan di jalan yang benar. Tuhan tidak mau kita melakukan segala kejahatan, tetapi kita diajarkan supaya selalu menabur kebaikan dimanapun kita berada. Kalau kita gunakan pasal yang ke-7 ini, ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita diajarkan untuk mempergunakan waktu yang ada ini untuk berbuat kebaikan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena banyak hal-hal atau sesuatu yang mengintai kita, banyak tantangan yang akan mengintai kita. Makanya seperti yang dikatakan di ayat ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan sementara kita hanya mengerti kehendak kita? Kita hanya tahu menuntut dan menuntut hak kita, sementara kewajiban kita kepada Tuhan itu jarang kita lakukan. Sama halnya dengan hak kita tuntut ke dalam gereja, sementara kewajiban kita tidak bisa melaksanakan. Satu contoh, kita diberikan kewajiban oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja, tapi itu jarang kita lakukan. Kita hanya menuntut hak kita, bahkan sampai Tuhan itu tidak ada. Mau kita berkata demikian, Tuhan itu tidak adil, sering terlontar dari ucapan kita. Sesungguhnya kita hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Kita hanya mengerti apa kehendak Tuhan, itu yang dituntut kepada kita. Pengertian, bagaimana kita mengerti, sama dengan halnya kita mengerti akan apa permintaan anak-anak kita, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus mengerti.
terlebih-lebih kepada rekan-rekan remaja. Nah, poso bulung, janganlah selalu kita menuntut, dan menuntut. Tetapi kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Sama halnya dengan apabila kita meminta sesuatu kepada orang tua kita itu pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Itulah yang terbaik buat kita. Kita hanya dituntut untuk mengerti apa kehendak Tuhan yang perlu kita laksanakan. Apa keinginan Tuhan bagi diri kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pagi ini, hendaklah kita mengerti apa tujuan hidup kita hari ini. Hendaklah kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dari diri kita sendiri hari ini. Apa perbuatan kita yang akan kita laksanakan pada hari ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya kita tahunya menuntut kepada Tuhan. Menuntut sama halnya dengan orang bodoh. Jangan kita seperti orang bodoh yang menuntut yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pagi ini semoga Tuhan memberikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan memberkati dan kita selalu dijaga oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya jadikanlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terlebih-lebih pada hari ini ya Bapa, Engkau berikan kami Tuhan kekuatan agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki daripada kami dan apa yang akan kami laksanakan pada hari ini menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi keluarga kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.